Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Keesokan harinya, ketika Nalan Ruoshui terkejut melihat Chenan lagi, dia menemukan bahwa pria yang berdiri di depannya tampak telah berubah. Penampilan Chenan masih sangat biasa, tetapi senyum tipis itu, mata yang dalam, tampaknya memiliki temperamen yang tak terkatakan. Apakah kamu sudah memulihkan keterampilanmu? Tidak, mengapa kamu bertanya seperti ini? Nalan Ruoshui berkata, aku merasakan sesuatu terjadi pada dirimu. Kamu tampaknya memiliki temperamen yang berbeda pada tubuhmu. Bukankah keahlianmu telah pulih? Chen Nan terkejut, dengan cepat menahan keterampilannya, dan tersenyum, bagaimana mungkin? Nalan Ruoshui mendapatkan kembali warna tenangnya dan berkata, mungkin ilusi saya, saya akan terus akupuntur untuk Anda. Kali ini, akupuntur berlangsung selama 1 jam, setelah Nalan Ruoshui pergi, Chen Nan dengan cepat mendesak ki sejati seluruh tubuh untuk beredar di Baimai, tetapi efeknya jauh lebih buruk daripada yang pertama. Dia membuka matanya dan mengambil nafas, berkata, sepertinya benar-benar tidak ada jalan pintas ke seni bela diri. Sejak itu, Nalan Ruoshui telah datang hampir setiap hari, tetapi tidak setiap kali akupuntur, kadang-kadang mengenai titik akupuntur tubuh Chen Nan, untuk mengaktifkan ki yang sebenarnya di tubuhnya. Perlahan, keduanya secara bertahap berkenalan, Nalan Ruoshui tidak acuh seperti sebelumnya, dan kadang-kadang mengobrol dengannya. Chen Nan belajar dari percakapan itu bahwa meskipun Nalan Ruoshui adalah anggota Kishi Mansion, dia jarang tinggal di sini dan biasanya tinggal di rumah. Ayahnya adalah seorang pejabat DPRK dan sekolah menengah, dan posisinya tidak terlalu rendah. Dia dan Chu Yue berteman sejak kecil hingga lebih tua, sehingga dia sering bisa masuk dan meninggalkan ruang klasik kerajaan, dan sebagian besar keterampilan medisnya dipelajari dari sana. Sini, ketika Nalan Ruoshui menyebutkan klasik kerajaan, Chen Nan meliriknya. Dia tahu pasti ada banyak buku kuno yang berharga di sana, mungkin ada catatan ribuan tahun yang lalu, dan dia sangat bersemangat ketika memikirkan hal ini. Miss Nalan, Anda benar-benar penyihir. Sebagian besar keterampilan medis yang pandai adalah otodidak, yang benar-benar mengagumkan. Nalan Ruoshui berkata dengan ringan, sebenarnya tidak ada, selama kamu bekerja keras, siapapun bisa melakukannya. Chen Nan menghela nafas, saya tidak bisa melakukannya. Saya seorang lelaki di pegunungan. Saya tidak tahu kata-kata. Bagaimana saya bisa mempelajari hal-hal di buku ini? Nalan Ruoshui berkata dengan terkejut, apakah kamu buta huruf? Ya, saya tidak tahu sepatah kata pun, dan saya bahkan tidak bisa menulis nama saya sendiri. Berbicara tentang ini, ekspresi Chen Nan agak kesepian. Meskipun itu bohong, ada beberapa perasaan yang sebenarnya. Saya seorang yatim piatu, ditinggalkan di pegunungan, dan seorang pemburu tua yang baik hati menjemput saya dan mengangkat saya. Karena keterbatasan hidup, saya tidak pergi ke sekolah untuk belajar melek huruf. Pada usia 16 tahun, ayah saya yang saleh pergi saya akan pergi, dan langit saya gelap. Petik 2. Selain membesarkan saya, ayah saya yang saleh memberi saya kehangatan keluarga saya dan mengajari saya beberapa keterampilan seni bela diri. Tetapi betapa kuatnya seorang anak berusia 16 tahun. Ketika saya berburu di pegunungan, saya ngeri oleh cakar binatang buas itu. Melarikan diri. Tidak ada lutut di salju tebal di musim dingin, tapi saya tidak punya sepatu untuk dipakai. Saya hanya bisa memakai pakaian tipis dan bersembunyi di gubuk yang mengamuk oleh angin dingin. Petik 2. Tidak ada kehangatan, tidak ada makanan. Aku hanya bisa meminta surga untuk menghentikan salju sesegera mungkin. Di musim dingin yang panjang, kadang-kadang aku hanya bisa makan makanan. Sekali setiap 6 atau 7 hari, lalu tetangga yang baik hati menyelamatkan dirinya dari ransum hidupnya, Charity Mine. Petik 2. Di bawah kelaparan dan kedinginan, saya jatuh sakit, dan begitu tetangga tidak melihat saya keluar untuk waktu yang lama, mereka masuk ke gubuk yang ditinggalkan oleh ayah saya yang saleh. Pada waktu itu, saya telah koma selama beberapa hari. Para tetangga mengatakan bahwa mulut saya terus-menerus teriak, bu, bu. Tapi aku tahu, aku tidak akan memiliki ibu dalam kehidupan ini, hanya sekali memiliki ayah yang benar. Petik 2. Chen Nan menyeka air mata dari wajahnya dan berkata, maaf Nona Nalan, aku membuatmu tertawa, aku sangat bersemangat, dan aku sulit untuk melepaskan diri. Mata Nalan Ruoshui menunjukkan kabut air, dan berkata dengan lembut, maaf aku harus menjadi diriku, aku mengingatkanmu tentang masa lalu yang menyedihkan. Maaf, aku tidak tahu bahwa kamu memiliki masa lalu yang bergelombang. Bukan apa-apa, penderitaan yang lalu membuatku lebih menghargai kebahagiaan yang kumiliki sekarang. Sifat wanita itu baik, masa lalu yang tragis, Chen Nan memenuhi hati Nalan Ruoshui dengan rasa asam. Dia berkata dengan lembut, apakah kamu ingin belajar melek huruf? Putra Chen, bisakah aku mengajarimu? Benarkah? Chen Nan sangat gembira. Ini yang dia harapkan, tapi dia agak malu, dan dia mendapat simpati dengan kebohongan. Tentu saja itu benar. Di masa depan, aku akan membantumu dengan akupuntur di pagi hari dan mengajarimu melek huruf di sore hari. Pada saat ini, wajah Nalan Ruoshui bukan lagi wajah yang biasa kusam dan acuh tak acuh, melainkan senyum berbunga-bunga. Chen Nan tidak mengharapkan penampilan acuh tak acuh ini, dan ada seorang wanita cantik dengan temperamen berdebu yang tersenyum begitu menawan. Wanita terlahir dengan kebaikan dan kasih sayang. Nalan Ruoshui digerakkan oleh masa kecil yang tidak beruntung, Chen Nan. Pada hari-hari berikutnya, ia mengubah kedinginan masa lalu dan dengan hati-hati menyembuhkan tubuhnya dan mencoba segala cara untuk memulihkan keterampilannya.
Pada saat yang sama, ia dengan hati-hati mengajarinya membaca dan membaca. Chen Nan merasa malu dan memberinya sedikit lebih banyak hormat. Setengah bulan kemudian, penyakit Chen Nan belum membaik, yang mengejutkan Nalan Ruoshui. Dia membaca semua klasik medis, tetapi dia tidak berdaya. Selama bulan itu, Chu Yue ada di sana beberapa kali, dan setiap kali dia menghibur Chen Nan, jangan khawatir. Putri kecil itu juga diam-diam datang beberapa kali, tentu saja, dia tidak akan melepaskan masalah kepada Chen Nan setiap kali, tetapi dia mungkin merasa bersalah di dalam hatinya. Dia tidak melakukan terlalu banyak. Tak berujung namun, Chen Nan aneh melihatnya diam-diam setiap saat. Kemudian, saya mendengar Nalan Ruoshui memberitahu saya bahwa setan kecil itu bersembunyi dari penyihir tua yang belajar sihir. Penyihir tua itu pernah ingin menerima putri kecil sebagai murid, tetapi sang putri kecil tidak senang dengan hidup dan mati. Untuk masalah ini, penyihir tua itu sangat marah sehingga dia hampir menemukan Suge untuk bertarung oleh angin. Namun, dia tidak menyerah untuk menerima putri kecil itu sebagai murid, dan setiap kali melihatnya, dia selalu ingin berbicara dengan emosi dan bergerak dengan alasan. Putri kecil itu ketakutan, dan dia menyelinap setiap kali dia datang ke Kisler House. Setelah mendengarkan kata-kata Nalan Ruoshui, Chen Nan tertawa tanpa henti. Dia tidak menyangka penyihir kecil yang jahat ini takut dan mengempis. Itu hanya sebuah anomali. Nalan Ruoshui juga menunjukkan senyum tipis di sudut mulutnya, yang bisa membuatnya wanita yang acuh tak acuh tersenyum, dapat dibayangkan bahwa setan kecil harus terkenal di ibu kota kekaisaran. Suatu hari, tuan dari putri kecil, Suge, tiba-tiba kembali dari angin, dan para praktisi ibu kota kekaisaran gempar. Chen Nan juga terkejut, dia telah melihat latihan kultivasi tiada taraf dari master seni bela diri tingkat master yang hampir taois. Pertempuran mengejutkan Suge Chengfeng dan ular raksasa masih membuatnya segar dalam ingatan. Suge benar-benar melihat unikon legendaris di pegunungan melawan arah angin. Banyak praktisi bergegas ke unikon gila, dan semua orang ingin menjinakkan binatang buas itu. Bahkan mereka yang tahu bahwa mereka tidak punya harapan, telah melangkah maju dan mencoba mendorong ombak untuk membantu membunuh binatang buas, sehingga mereka bisa mendapatkan setengah cakar dan kembali untuk memperbaiki obatnya. Suge memperhatikan angin dan dingin, dia tahu kekuatan binatang mitos, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Ular suci yang gagal mengubah naga sudah membentangkannya, apalagi binatang mitos legendaris ini. Benar saja, seperti yang diharapkan, Unicorn Beast tidak panik ketika menghadapi pengepungan ratusan orang, itu membuka mulutnya dan mengeluarkan api besar. Suhu tinggi dari api itu menakutkan. Kelompok pertama orang-orang bergegas dan dibakar dengan lalat. Suge Chengfeng ingin pergi, tetapi Kirin hanya menatapnya, dan binatang itu juga bisa merasakan yang kuat di kerumunan. Bagi para penyusup yang menerobos gua kuno dan membangunkannya, itu sangat bermusuhan, dan menginjak api dan bergegas menuju Suge dalam angin pertama. Pertempuran Suge oleh angin dan binatang mitos sangat sengit, banyak orang dari Unicorn telah trauma oleh ikan kolam, atau telah ditembus oleh gas pedang, atau dibakar menjadi abu oleh api mengamuk, dan banyak orang telah meninggal. Pada akhirnya, Suge tak terkalahkan oleh angin, terluka parah dan melarikan diri dari Gunung Luofeng di tempat yang paling berbahaya. Hanya 1/12 orang yang berhasil melarikan diri dari zona bahaya. Kejadian ini menyebabkan keributan di daratan. Lebih banyak pembudidaya yang maju ke pegunungan angin dalam ingin menjinakkan Unicorn sebagai gunung. Terutama para ksatria naga di benua barat, setelah mendengar ini, minat mereka pada Unicorn jauh melebihi naga raksasa itu. Puluhan ksatria naga yang kuat telah bergegas dari berbagai negara ke pegunungan Luofeng. Suge Chengfeng hanya sebentar mengatakan hal ini lagi, tetapi bahayanya bisa dibayangkan. Perang harus lebih intens daripada ular. Putri kecil itu sangat tidak puas dengan masalah ini, menggembungkan mulutnya dan bergumam, aku belum pernah melihat pertunjukan yang begitu bagus. Sangat disayangkan. Sulit bagi lelaki tua itu untuk menjadi jelek. Aku sebenarnya tidak melihat bau busuknya. Setelah Suge mengambil angin kembali untuk menjelaskan beberapa hal, dia pergi dengan terburu-buru dan menyembuhkan lukanya. Jika dia diizinkan mendengar keluhan bayi magang, dia akan memuntahkan darah lagi. Sejak itu, insiden Kirin telah mendidih di daratan selama lebih dari sebulan, dan banyak praktisi telah kembali ke bulu-bulu sampai Kirin menghilang dari gunung angin yang jatuh. Hal ini berakhir, karena Suan Gong keluarga Chenan melangkah ke hari ketiga, dia bisa pergi kapan saja, tetapi dia tidak terburu-buru saat ini, selain menerima perawatan, dia mengabdikan diri untuk belajar karakter China yang umum. Waktu berlalu, dan 2 bulan kemudian, keahliannya masih tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun, dia telah menguasai teks-teks yang biasa digunakan di daratan hari ini, yang mengejutkan Nalan Ruoshui, dia tidak berharap dia memiliki bakat menulis seperti itu. Chenan membaca semua jenis buku sejarah dengan gila, sejarah resmi, sejarah liar, semua diserahkan olehnya. Setiap kali dia memikirkan kuburan iblis, dia merasakan jantungnya berdenyut-denyut, dia bangkit dari kuburan kuno itu, dia sangat peduli tentang masa lalu dan sangat ingin tahu semua rahasianya. Chen Nan memiliki perasaan yang luar biasa kuat bahwa misteri bumi yang luar biasa 10.000 tahun yang lalu tidak dimusnahkan dalam sejarah. Dia sia-sia berusaha menemukan jejak fakta sejarah dalam buku-buku sejarah, tetapi dia kecewa bahwa berbagai bahan sejarah terbatas pada peristiwa besar dalam 5.000 tahun dan tidak dapat ditelusuri kembali ke 10.000 tahun yang lalu. Nalan Ruoshui terkejut bahwa dia sangat tertarik pada sejarah,
dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mengapa Chen Chen memiliki kesukaan khusus terhadap sejarah, dan ada begitu banyak puisi di Qixi Mansion, mengapa Anda tidak pernah melihat Anda? Chen Nan tersenyum canggung dan berkata, ini. Meskipun puisi memiliki suasana hati jangka panjang dan menumbuhkan sentimen orang, saya masih merasa bahwa sejarah lebih menarik dan membuat orang merasakan getaran jiwa. Saya dulu buta huruf, tidak buku apa yang telah saya baca, saya tidak pernah tahu bahwa daratan memiliki masa lalu yang begitu indah, naik turunnya kerajaan yang kuat, kemakmuran dan kemunduran negara yang luar biasa. Pasang surut 5.000 tahun, kemegahan 5.000 tahun. Ini emosional dan mengejutkan. Petik 2. Mata Nalan Ruoshui memancarkan pandangan aneh, tersenyum dan berkata, Chen Gongzi memiliki banyak emosi, sepertinya panennya tidak kecil. Chenan merasa malu untuk sementara waktu, tetapi dia tidak berharap dia berbicara omong kosong, tetapi sebenarnya mengungkapkan beberapa emosi yang tampaknya bermanfaat. Kamu sudah bisa membaca sejarah daratan hanya dalam 2 bulan membaca, yang benar-benar mengagumkan. Nalan Ruoshui memuji dengan senyum di wajahnya. Chen Nan melihat bahwa Nalan Ruoshui dalam suasana hati yang baik saat ini. Dia mengatakan apa yang telah diperhitungkan dalam hatinya, Nona Nalan, saya telah membaca semua buku sejarah di Istana Qixi, bisakah Anda membiarkan saya pergi ke istana bersamamu? Silahkan lihat di ruang klasik. Petik 2. Nalan Ruo memandangnya dengan heran, dan berkata, apakah kamu benar-benar tertarik dengan sejarah? Ruang buku istana dijaga dengan sangat ketat. Aku harus mengandalkan menjadi teman baik dengan Putri Yue sebelum aku bisa masuk. Jika aku membawa satu lagi saya khawatir ini sulit bagi orang-orang. Namun, Anda bisa mencobanya. Jika Anda bisa ditemani oleh Putri Yu, segalanya mungkin lebih mudah ditangani. Petik 2. Menyebut iblis kecil itu, Chen Nan sakit kepala. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku masih menonton puisi dan kosakata di Qixi Mansion. Tidak masalah, aku akan pergi ke Putri Yu besok. Tidak, aku bertekad untuk tidak membacanya. Setelah membaca begitu banyak sejarah, aku sakit kepala. Hehe, meskipun Nalan Ruo tidak dingin dan beku ketika dia level, dia jarang menunjukkan senyuman. Saat ini, senyum berbunga bergerak, seperti mata air, membuat hati orang-orang beriak. Chenan kehilangan akal untuk sementara waktu, dan Nalan Ruoshui menyela lamunannya dengan kata-kata selanjutnya. Kamu bisa tenang, aku tidak akan pernah pergi ke Putri Yu, bahkan untuk menemukan Yang Mulia Putri Yue. Putri Yu sangat sulit, aku tidak ingin menyusahkan diriku sendiri. Chen Nangan tersenyum dan berkata, saya tidak berharap Yang Mulia menjadi terkenal. Saya pikir saya sakit kepala untuknya. Di malam hari, Chen Nan berbaring di tempat tidur dan mengingat kembali pengalaman 2 bulan terakhir ini, semuanya seperti sebuah drama, dia benar-benar menjadi seorang pertapa di Chu. Dalam 2 bulan terakhir, pencapaian terbesarnya adalah ia belajar karakter umum dari daratan di sini, ia sepenuhnya terintegrasi dengan masyarakat ini. Keesokan harinya, Nalan Ruoshui tersenyum. Dan berkata kepada Chen Nan, Putri Moon sudah menyapa manajer ruang klasik. Setelah beberapa saat, saya akan pergi dengan Anda untuk akupuntur. Chen Nan sangat gembira, setelah akupuntur, ia mengikuti Nalan Ruoshui keluar dari Qixi Mansion. Selusin penjaga samurai berada di sekitar gerbong yang mewah. Nalan Ruoshui menyambutnya untuk masuk ke mobil bersama-sama. Chen Nan berterima kasih padanya. Dia mencium aroma memabukkan di sepanjang jalan dan segera datang ke kota kekaisaran. Istana kekaisaran dilarang, pejabat sipil turun dari kursi, dan perwira militer turun dari kuda, tidak seorang pun kecuali keluarga kerajaan dapat menikmati perlakuan khusus. Di dalam istana, menara-menara istana tersebar tinggi dan rendah, dan megah. Chen Nan berbelok ke kiri dan kanan di dalam istana bersama Nalan Ruoshui dan datang ke aula besar. Orang yang bertanggung jawab di sini adalah bujangan Han Lin yang berusia 40 tahun. Karena Chu Yue sudah memberitahu sebelumnya, dia tidak banyak bicara. Klasik di aula seperti gunung, tetapi mereka tersebar dan diatur dalam baris dan kolom, diatur dengan rapi. Chen Nan melewatkan puisi, melewati bintang-bintang, melewatkan pengobatan di perpustakaan mirip lautan, langsung ke bagian depan perpustakaan yang ditandai dengan sejarah. Melihat hampir 10.000 volume buku di dalamnya, dia merasa pusing untuk sementara waktu, bertahun-tahun dan berbulan-bulan sebelum dia bisa selesai membaca begitu banyak buku, itu terlalu banyak. Dia dengan sabar mencari di lautan buku. Dia hanya melihat halaman pertama dari setiap buku. Jika isinya adalah sejarah hampir 5.000 tahun, dia akan dikembalikan ke rumah. Pada hari-hari berikutnya, Chen Nan dan Nalan Ruoshui melakukan perjalanan antara Qixi Mansion dan ruang buku klasik royal setiap hari. Dia membaca buku-buku sejarah dengan cara yang membosankan setiap hari. Suatu hari, Chen Nan mengeluarkan sebuah buku dari rak buku dan membukanya ke font modern. Dia tidak mau memikirkannya, jadi dia meletakkannya di tempat yang asli. Namun, kata-kata kelas kultivasi di sampul menarik perhatiannya, dan dia mengembalikan tangannya di tengah jalan. Dia membuka buku itu dan ingin melihat dengan kasar, tetapi segera setelah itu, dia sangat tertarik. Ini adalah buku tentang penilaian kekuatan kultivator. Meskipun para beku, pesulap, prajurit oriental dan prajurit barat masing-masing memiliki kriteria sendiri, untuk membandingkan kekuatan mereka, mereka dibagi menjadi 5 peringkat. Namun, peringkat terendah yang disebutkan di atas juga merupakan master dari master. Orang-orang yang bisa naik peringkat semua kuat dan kuat.
Master umum tidak berada dalam lingkup buku ini. Melalui pengantar dalam buku ini, ia memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan praktisi tingkat lanjut daratan saat ini. Para beku adalah yang paling misterius, karena mereka jarang menembak, dunia luar cukup kontroversial tentang pembagian kekuatan mereka. Mereka hanya membagi wilayah kultivasi mereka menjadi fondasi, gas bergizi, kondensasi hua, ji dan yuanying. Namun, buku ini mencatat bahwa mungkin ada alam yang lebih tinggi di atas ini. Dikatakan bahwa alam tertinggi mengarah langsung ke dunia jalan peri, tetapi tidak ada yang melihat orang seperti ini. Pesulap dapat dibagi menurut kekuatan mereka, pesulap semu, pesulap tingkat menengah, pesulap tingkat lanjut, pesulap agung, magister. Ranah seni bela diri timur dapat dibagi menjadi penyulingan gas olahan, ranah bawaan, kemunculan gas pedang, dewa pemurnian gasifikasi, dan gas pemurnian Tuhan. Selain itu, disebutkan dalam buku bahwa seseorang telah melampaui 5 alam ini, dan kemampuan seluruh dunia yang tak tertandingi tidak terbayangkan dan hampir bersifat psikis. Prajurit barat dapat dibagi menjadi pendekar pedang, penguasa pedang, pemimpin pedang, santo pedang, dewa pedang sesuai dengan kekuatan mereka. Selain itu, ada jenis pembudidaya khusus dalam seni bela diri ksatria naga barat, ksatria tirani dan naga yang kuat bergabung bersama-sama. Mereka memiliki kekuatan destruktif yang sangat mengerikan. Ksatria Yalong, ksatria naga suci. Berbagai jenis pembudidaya dibagi menjadi 5 peringkat yang sama, sehingga kekuatan mereka dapat dibandingkan. Secara umum, kekuatan dari peringkat yang sama adalah serupa. Tetapi para beku dan penyihir jelas memiliki keunggulan dibandingkan para pejuang. Ketika lawan mereka lebih lemah dari mereka dan di bawah pangkat mereka, mereka dapat menggunakan kekuatan mereka untuk secara langsung mengontrol vitalitas antara langit dan bumi dan melakukan serangan skala besar. Lawan melakukan serangan sembarangan. Jika Anda membagi peringkat berdasarkan kekuatan yang dijelaskan dalam buku ini, sebagian besar prajurit diblokir dari pintu master peringkat. Meskipun setiap orang dapat berlatih seni bela diri, sebagian besar orang tidak dapat berkultivasi ke tingkat yang tinggi, dan hanya sejumlah kecil bakat yang dapat diperingkat sebagai master. Meskipun para beku dan penyihir memiliki persyaratan tinggi untuk fisik, menghasilkan sedikit orang-orang ini, sebagian besar dari orang-orang ini adalah penguasa peringkat, tentu saja, fisik pembudidaya sangat terkait dengan pencapaian masa depan mereka. Secara keseluruhan, jumlah master peringkat dari 4 pembudidaya serupa. Chen Nanhe menarik napas dan akhirnya memahami kekuatan dan pangkat para praktisi di dunia ini. Namun, ia percaya bahwa tingkat tertinggi dari kultivator lebih dari urutan 5. Menurut pengetahuannya, perilaku budidaya ayahnya Chen Zan pada waktu itu telah jauh melebihi ranah kultivasi urutan kelima dari Wushu Timur. Dia secara objektif memperkirakan kekuatan dan pangkatnya sendiri. Biografi keluarganya Xuan Gong telah memasuki tingkat ketiga. Dia hanya mampu mendesak gas pedang di luar tubuh, nyaris tidak dapat dianggap sebagai pembudidaya tingkat ketiga, yang datang ke daratan. Katakanlah, sudah menjadi master sejati. Menemukan buku ini secara tidak sengaja, yang membuat Chen Nan merasakan banyak manfaat. Dalam beberapa hari berikutnya, dia bertemu seorang lelaki tua aneh di perpustakaan. Pria tua itu sangat tua, matanya berlumpur dan kusam, giginya telah jatuh, kulitnya yang keriput seperti bola kertas yang kusut, dan ada lusinan rambut tipis di bagian atas kepalanya yang telanjang. Chen Nan terkejut ketika melihat pria tua itu. Dia berpikir bahwa keluhan tertentu tidak akan hilang setelah kematiannya, jadi dia menipu mayat dari peti mati. Karena kesopanan, dia tersenyum dan menyapa setiap kali dia melihat orang tua itu, tetapi dia tidak pernah berbicara. Pada hari ini, Chen Nan memandangi buku sejarah dengan membosankan. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di belakangnya, orang-orang muda, sangat mencintai sejarah. Chen Nan hampir melompat. Pria tua yang aneh itu, seperti hantu, datang diam-diam dan kurang dari 1 kaki di belakangnya. Dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu banyak membaca. Ya, aku lebih menyukainya, tetapi tampaknya tidak ada buku kuno yang khusus di sini. Paling tidak 5.000 tahun paling awal. Oh, kamu suka membaca buku-buku kuno. Bisakah kamu mengerti teks di atas? Yah, saya memiliki beberapa pencapaian pada tulisan-tulisan kuno, dan hampir semua buku kuno dapat dipahami. Dia mengangkat buku itu di tangannya dan berkata, lihat, ini adalah teks dari 4.000 tahun yang lalu, meskipun lebih rumit daripada teks saat ini, tetapi itu masih dapat dilihat. Chen Nan tidak berbohong. Dia benar-benar peka terhadap teks. Selain itu, teks umum di daratan sekarang berevolusi dari teks kuno dari benua peri asli. Tidak sulit membedakannya di tengah. Teks berlebihan. Chen Nan memiliki ilusi, seolah melihat lampu hijau berkedip dari mata tua lelaki tua itu. Pria tua itu bertanya, mengapa kamu suka membaca buku-buku kuno? Chen Nan Roth, saya lebih tertarik pada mitos dan legenda kuno, saya ingin belajar 1 atau 2 dari buku-buku kuno. Pria tua itu tertawa, dan Chen Nan mendengarnya, dan merasa sangat baik. Anak-anak muda, jika kamu benar-benar dapat memahami buku-buku kuno, aku akan membawamu ke perpustakaan lain, di mana ada dokumen-dokumen kuno yang asli, jauh lebih lama daripada buku-buku di sini. Chen Nan sangat gembira, dan pada saat yang sama dia mulai menebak identitas lelaki tua itu. Dia sudah melihat bahwa lelaki tua itu tidak pernah menjadi orang biasa, kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa membawanya ke perpustakaan lain sesuka hati. Berjalan melalui aula depan, dan keduanya berjalan menuju aula belakang. Aula belakang sangat sunyi, mendorong pintu yang berat terbuka.
Barisan rak buku muncul di depan mata Chen Nan, dan rak buku dipenuhi dengan buku-buku kuno. Sejak memasuki langkah pertama toko buku kuno, Chen Nan telah merasakan fluktuasi halus dan aneh. Fluktuasi itu seperti tetesan, seperti angin sepoi-sepoi. Jika tidak ada, itu sulit dipahami. Halo, apakah buku-buku kuno di sini tidak disempurnakan? Bagaimana bisa ada fluktuasi seperti itu? Sekarang tubuh Chen Nan sepenuhnya dilarang, kesadaran spiritual dipulihkan, dan rasa dunia luar jauh lebih sensitif daripada orang biasa. Orang tua itu tampaknya tidak sadar, mengatakan, lihat, di sini semua buku kuno, dan kebanyakan dari mereka adalah yatim piatu yang tidak berharga. Jika Anda dapat memahaminya, ini tidak diragukan lagi harta. Harta karun. Chen Nan agak bingung. Orang tua itu berkata, ada banyak buku tentang seni bela diri, sihir, obat-obatan, racun, banyak di antaranya adalah mahakarya yang hilang. Kerajaan mengirim seseorang untuk mengatur dan menyusun buku-buku kuno ini, dan hanya sebagian kecil saja yang dapat diterjemahkan. Saya tidak tahu seberapa dalam pengetahuan Anda tentang tulisan kuno. Jika Anda lebih baik daripada para bujangan dari Akademi Hanlin. Petik 2. Chen Nan tidak menunggu sampai dia selesai, jadi dia terjun ke tumpukan buku. Selama beberapa hari, dia berkelana melalui sejarah kuno, yang mengejutkan Nalan jika dia terkejut, dia tidak sengaja mengetahui bahwa Chen Nan bisa membaca buku-buku kuno, dia membuka mulutnya dengan terkejut. Ketika Chen Nan memberinya sebuah buku kedokteran klasik yang disusun dari buku-buku kuno, Nalan Ruoshui berteriak dengan gembira, ya Tuhan, saya seorang dokter, saya tidak bermimpi. Dia bahagia. Putranya memeluk Chen Nan. Merasakan tubuh yang lembut, Chen Nan mabuk untuk sementara waktu, dia berbalik ke Nalan Ruoshui, tetapi tubuh yang halus cepat meninggalkannya, dan menyebarkan senyum ringan di kejauhan. Sejak itu, setiap kali Chen Nan melihat senyum Nalan Ruoshui, dia tidak bisa menahan detak jantungnya. Apakah Anda menemukan buku medis lain hari ini untuk menyelesaikannya dan memberikannya kepadanya? Nak, benar-benar idiot, lihat penampilan sialmu, itu benar-benar membuat orang tuaku malu menjadi pria bersamamu. Monster beracun tua itu meraih lengannya di dinding halaman dan menunjukkan kepalanya, menyerang tepat waktu. Orang tua yang sudah mati, kamu mengintip ke arahku lagi, itu sangat mesum dan menjijikkan. Berhati-hatilah membeli petasan, menyalakannya dan melemparkannya ke halamanmu. Saat ia menjadi lebih akrab, Chen Nan dan monster racun tua itu berangsur-angsur mulai ini lelucon, dan kemudian mereka akan saling mencibir. Tetapi untuk waktu yang lama, dia tidak berani bermain dengan penyihir tua itu. Penyihir tua itu bertukar di halaman timur dan halaman belakangnya, yang membuatnya gemetar. Kamu berani. Jika kamu petasan, membaca www.ukansu.com aku akan membiarkanmu menghancurkan usus dalam 7 langkah, menghancurkan jiwa dalam 10 langkah, melarutkan daging dalam 13 langkah, dan tidak terlihat dalam 15 langkah. Jangan menjadi orang tua mesum. Chen Nan membeku sebentar dan cepat-cepat berjalan keluar rumah Kishi. Hari ini, Nalan Ruoshui tidak memberinya akupuntur dan moksibusi, dia mengatakan akan mempelajarinya dengan seksama setelah menyelesaikan The Doctor's Handbook. Chen Nan datang ke perpustakaan kuno, lelaki tua itu sudah tiba. Anak muda itu baik, tampaknya kamu benar-benar memiliki beberapa pencapaian dalam tulisan kuno. Kamu benar-benar dapat memahami buku-buku kuno itu. Hari ini, orang tuaku akan menyusahkanmu. Oh, orang tua tolong katakan bahwa jika aku bisa membantu, aku pasti akan membantu. Lelaki tua itu mengeluarkan sebuah buku tua dengan warna kuning dari lengannya dan meletakkannya di atas meja. Setelah mengambil alih kertas itu, ia menyikatnya dan mulai menulisnya. Setelah beberapa saat, seluruh kertas itu penuh. Yah, bisakah kamu membantuku menerjemahkan konten di makalah ini? Chen Nan melihat, dan kata-kata itu tidak mulus sama sekali, mengatakan, orang tua, kalimat-kalimat ini tidak berfungsi, Anda membuat kesalahan. Orang tua itu berkata, meskipun Anda menerjemahkan, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Bisakah Anda menerjemahkan 3 untuk saya setiap hari? Ya, tidak masalah. Chen Nan diam-diam berkata, kecurigaan lelaki tua ini benar-benar berat. Sebenarnya kalimat itu dibubarkan dan biarkan aku menerjemahkannya. Aku ingin merahasiakannya. Buku macam apa ini? Dia tidak punya perasaan yang baik untuk orang tua itu sebelumnya, tahu bahwa pria tua yang aneh ini memukul idenya sejak awal, dan tujuan mendasarnya adalah memintanya menerjemahkan buku ini. Teks di atas kertas, menurut perkiraan Chen Nan, harus menjadi font 6 atau 7.000 tahun yang lalu. Hanya ada beberapa salib, tetapi berisi beberapa kata yang membuat Chen Nan sensitif, seperti dewa dan mayat yang membuatnya lebih ingin tahu tentang buku itu. Sebulan lagi berlalu, selama itu Nalan Ruoshui menyembuhkan Chen Nan lagi, tetapi masih belum ada perbaikan. Chu Yue juga sudah di sini, dan memberi Chen Nan buku kecil dengan beberapa keterampilan batin, memintanya untuk memilih satu dan mencoba berlatih lagi. Dapat dilihat bahwa Chu Yue tidak memiliki harapan untuk memulihkan keterampilannya. Namun, Chu Yue sangat kecewa, Chen Nan berlatih mentalitas apapun, dan tidak ada hasil, bahkan jejak energi sejati tidak bisa mengembun. Sang putri sedikit cemas, dan akhirnya membawa Hou Yigong dari istana ke istana Kishi, dan meminta Chen Nan untuk mencoba menariknya tanpa kekuatan internal. Hasilnya dapat diharapkan. Chen Nan pura-pura menarik, dan akhirnya mengempis, tidak, aku tidak bisa menariknya. Chu Yue sedikit mengernyit, dan berkata,
Mengapa begitu? Tidak masuk akal. Jika airnya tidak pernah bersumpah, dia berkata bahwa keahlianmu dapat dipulihkan secara teori, dan seharusnya tidak ada efek pada berlatih seni bela diri lagi. Chen Nan berkata dengan tepat waktu, saya pikir tubuh saya sedikit aneh, tetapi perasaan memegang busur Hou Yi sekarang sangat istimewa. Saya merasa bahwa ada tanda pemulihan ki sejati di tubuh saya. Mata Chu Yue bersinar dan berkata, benarkah? Sungguh, aku punya perasaan itu. Chu Yue berpikir sebentar dan berkata, yah, aku akan meletakkan busur Hou Yi di sini bersamamu. Kamu bisa merasakannya dengan hatimu, mungkin kamu bisa memulihkan keterampilan. Tapi aku akan mengirim beberapa orang untuk menjaga, lagi pula, busur dewa adalah biografi Chu Qingdongku. Harta karun negara, jika pencuri tahu, tidak baik datang ke sini untuk mencuri. Petik 2. Chen Nan membuat ekspresi bersyukur dan berkata, Yang Mulia meminjam harta nasional demi kemampuan saya untuk memulihkan keterampilan saya. Jadi, jika saya mengembalikan keterampilan saya akan bersumpah untuk melayani kerajaan Chu. Chu Yue tersenyum tipis dan pergi. Sejak hari itu, ada lebih banyak penjaga di luar halaman Chen Nan, menjaga halamannya siang dan malam. Apakah kamu ingin mencegah pencuri mencuri, atau kamu takut aku akan melarikan diri dengan busur Hou Yi? Dia tidak terlalu memikirkan masalah ini. Lagi pula, Chu Yue memberinya kesan yang baik. Chen Nan agak bingung dalam beberapa hari terakhir, dia mengakui bahwa dia selalu memiliki sedikit kasih sayang untuk Naran Ruoshui, tetapi dia pikir itu tidak pernah cinta. Namun, jika suatu hari tidak melihat dokter kecantikan yang terkenal, ia akan merasa hampa. Pada awalnya, dia tidak begitu percaya perasaannya sampai Naran Ruoshui memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan menghilang dari pandangannya selama beberapa hari, dia samar-samar merasa bahwa ada sedikit bayangan Naran Ruoshui di dalam hatinya. Tetapi dia memikirkannya dengan cermat, dan akhirnya menyimpulkan bahwa itu hanya sebatas niat baik. Beberapa hal tidak akan pernah bisa dilupakan, perasaan sejati yang tak terlupakan tidak akan pernah bisa dihilangkan, dan Chen Nan bahkan tidak bisa melupakan kepercayaan 10.000 tahun yang lalu. Gambar Yusin yang bertindak atas kematiannya sering muncul di benaknya. Setiap kali dia berpikir tentang masa lalu, dia akan patah hati. Dia tidak tahu berapa lama untuk memulai hubungan baru. Chen Nan tidak tahu ide seorang dokter yang cantik, tetapi dia merasa bahwa Nalan Ruoshui tampaknya melarikan diri. Ketika menghadapnya, dia tidak lagi setenang dulu, dia melompat dalam hatinya, jangan salahkan orang lain. Apakah dia? Pada hari ini, Chen Nan berjalan ke perpustakaan buku kuno dan sepenuhnya menerjemahkan beberapa halaman terakhir dari buku kuno untuk orang tua itu. Lelaki tua itu memegang buku yang disortir dan berkata, aku mendapatkan apa yang aku butuhkan. Apakah kamu menemukan yang kamu inginkan? Chen Nan terkejut dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Hei, pria tua itu tertawa dan jurang di wajahnya bergetar untuk sementara waktu. Kamu tidak mudah bagi orang muda. Di usia muda, kultivasi sangat menakjubkan, dan kamu dapat memahami naskah kuno. Ini benar-benar jenius. Apa yang kamu bicarakan, Pak Tua, mengapa aku tidak bisa mengerti? Orang tua itu berkata, orang-orang muda tidak ingin bertindak lagi, saya tidak jahat kepada Anda. Bahkan, sejak Anda masuk ke perpustakaan pada hari pertama, saya telah menemukan bahwa Anda adalah seorang kultivator yang dalam, dan Anda seharusnya baru saja mencapai tingkat ketiga. Petik 2. Chen Nan terkejut di dalam hatinya. Nafas kultivator yang dia keluarkan di luar sangat lemah. Dia tidak berharap orang tua itu melihatnya melalui ketika dia pertama kali bertemu. Orang tua itu berkata, jika Anda belum berusia 20 tahun, tubuh Anda cukup untuk masuk dalam 20 besar di antara praktisi di bawah usia 20 di daratan. Jika Anda hampir 25, tubuh Anda adalah agar berada di antara 200 teratas di antara praktisi di bawah usia 25 tahun di daratan. Tidak peduli dalam situasi apa Anda berada, Anda dapat dianggap sebagai tuan muda yang luar biasa. Petik 2. Chen Nan tidak berbicara, dan menyaksikan perubahannya. Lelaki tua itu berkata, anak-anak muda, kamu menutupi dengan sangat baik. Saya percaya tidak banyak orang yang bisa melihat aksi Anda, tetapi saya tidak di sini. Chen Nan mengangguk dan berkata, mata lelaki tua itu seperti obor, dan para junior tidak menyembunyikan apapun dari para senior. Pria tua itu mengangguk dan berkata, apa yang kamu cari? Chen Nan tidak menjawab, tetapi bertanya, apa yang dicari para senior? Apa yang mereka dapatkan? Pria tua itu tersenyum, dan kerutan-kerutannya menumpuk dan menggigil dengan lembut, tampak agak menakutkan. Hei, anak muda, saya meminta Anda untuk menerjemahkan buku-buku kuno, tetapi mengganggu pengaturan kalimat, Anda pasti sangat tidak puas dengan saya. Jalan Chen Selatan, tidak, kamu lebih berpikir. Orang tua itu berkata, saya tidak tahan lagi. Buku itu adalah Sidetrek. Itu melibatkan banyak tabu dan tidak ditoleransi oleh orang-orang biasa. Saya khawatir Anda akan membenci orang tua itu dan tidak menerjemahkan untuk orang tua itu. Petik 2. South Chen Road, apa yang di sebelah kiri? Orang tua itu berkata, ya, saya juga dipaksa untuk melakukannya. Sekarang setelah saya berusia lebih dari 170 tahun, tubuh saya telah menjadi tua, dan saya tidak dapat melakukannya. Saya tidak dapat berlatih biksu, dan saya tidak memiliki bakat seni bela diri. Lebih dari 170 tahun. Dapatkan hidup kembali, seru Chen Nan. Ya, lebih dari 70 tahun yang lalu, saya adalah seorang seniman bela diri muda, dan saya pensiun pada usia 100 tahun.
Meskipun keterampilan saya telah menjadi lebih dalam beberapa dekade terakhir, saya tidak pernah bisa maju ke tingkat yang lebih tinggi. Tubuh saya secara bertahap menua, dan saya tidak dirawat. Ranah Xianwu semakin jauh dan semakin jauh dari saya. Petik 2. Chen Nan membuka mulutnya dengan heran, tanpa diduga, lelaki tua dengan angin dan lilin di depannya ternyata adalah seorang tuan yang tiada taranya. Apa yang dikatakan lelaki tua itu adalah prestasi kecil, bukanlah keberadaan kecil, itu pasti prestasi yang hebat. Orang tua itu melanjutkan dengan mengatakan, untuk memperpanjang hidup, saya harus mempelajari buku-buku jahat dan merancang metode lain untuk memahami kehidupan dan kematian suatu hari. Chen Nan terkejut dan berkata, pelajari buku-buku jahat, pahami hidup dan mati. Ya, pada kenyataannya, tidak ada benar atau salah di dunia ini. Positif hanya sejalan dengan kognisi kebanyakan orang, dan kejahatan tidak dapat diterima oleh kebanyakan orang. Pada usia saya, segalanya. Setelah melihat, tidak ada lagi perbedaan antara benar dan jahat, dan saya tidak peduli buku apa yang ingin saya praktikkan. Selama saya bisa melanjutkan hidup saya, itu positif. Petik 2. Meskipun Chen Nan merasa bahwa kata-kata ini memiliki kebenaran, dia masih merasa punggungnya dingin. Dia diam-diam berkata, orang-orang mengatakan bahwa Buddha tua telah menjadi iblis. Orang tua ini tidak akan jatuh ke iblis setelah keterampilannya mencapai tingkat tertentu. Dia sekarang telah ditegaskan bahwa latihan kultivasi orang tua ini setidaknya telah mencapai tingkat kelima. Orang tua itu berkata, apa yang kamu cari, anak muda? Seperti yang dikatakan pendahulu saya memang mencari sesuatu. Saya telah mengatakan bahwa saya sangat tertarik dengan mitos dan legenda kuno, terutama asal-usul dewa dan pemakaman iblis, yang membuat saya terpesona. Saya ingin menggunakan buku-buku besar kerajaan untuk mengungkapkan buka tabir misteriusnya. Petik 2. Lampu hijau menyala di mata lelaki tua itu, mengatakan, pemakaman dewa dan iblis adalah misteri zaman. Saya tidak tahu berapa generasi yang telah mengganggu Anda. Jika Anda dapat menemukan petunjuk di dalamnya, Anda pasti akan menggerakkan seluruh benua. Dapatkah Anda menemukannya? Chen Nan berkecil hati dan berkata, tidak, saya hampir membalik seluruh perpustakaan buku kuno, tetapi iblis dan kuburan seperti sepotong ketiadaan dalam kekosongan tanpa akhir, dan tidak ada buku yang memiliki sejarah. Orang tua itu berkata, kebenaran telah lama dimusnahkan dalam sejarah. Jika Anda ingin memahami apa yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu, saya khawatir Anda hanya bisa memahaminya jika Anda masuk ke negeri dongeng. Chen Nan menganggukkan kepalanya dan setuju bahwa Chu adalah salah satu kekaisaran paling kuat di benua timur. Buku kerajaannya dapat digambarkan sebagai semua yang mencakup semua, tetapi catatan sekecil apapun tentang asal-usul pemakaman setan tanpa godaan menunjukkan bahwa benar-benar mustahil untuk menemukan kebenaran dari buku-buku sejarah. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan gelombang aneh beriak lembut di perpustakaan kuno, persis sama seperti ketika dia pertama kali masuk ke sini pada hari pertama. Terakhir kali dia tidak peduli, kali ini dia memejamkan matanya untuk merasakan sedikit fluktuasi, perlahan-lahan, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, sedikit fluktuasi datang dari bawah tanah. Pria tua itu mengangguk setelah melihat wajahnya berubah sangat, pria muda itu tidak mudah, bahkan fluktuasi halus dapat dirasakan, Anda dapat melihat bahwa Anda memiliki akar spiritual. Chen Nan Roth, senior, apa itu? Orang tua itu berkata, nah, untuk membalas Anda karena menerjemahkan tulisan suci kuno untuk saya akan menunjukkan kepada Anda untuk melihatnya. Orang tua itu menuntun Chen Nan ke rak buku, memindahkan rak buku itu ke samping, dan kemudian meraba-raba sebentar di tanah. Sebuah lubang hitam muncul di depan mata Chen Nan, dan fluktuasi itu hanya dari sana. Chen Nan tidak bisa mempercayai matanya, dan akan ada tempat seperti itu di perpustakaan kerajaan. Orang tua itu berkata, 70 tahun yang lalu, saya adalah seorang ahli seni bela diri, dan akar spiritual saya dinyalakan. Saya tidak sengaja merasakan fluktuasi aneh ini. Saya tidak mengharapkan Anda memiliki akar spiritual secara alami. Chen Nan agak bingung dan berkata, bagaimana bisa ada lubang rahasia di perpustakaan kuno kerajaan? Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, aku diam-diam menggali lubang ini. Apakah Anda menggali itu? Chen Nan sedikit terkejut. Keberanian orang tua itu terlalu besar. Apa yang salah? Aku baru saja membuka gua di bawah kursi naga kaisar, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa, karena aku adalah Xuanzu-nya. Pusing gila, Chen Nan benar-benar agak bingung, tidak menyangka lelaki tua ini menjadi begitu besar. Ikuti aku, biarkan aku menunjukkanmu. Gua itu berputar ke tanah, Chen Nan sedalam satu kaki dan satu kaki di belakang orang tua itu, dan dia merasa sedikit gelisah di dalam hatinya. Saya berjalan menyusuri terowongan lubang hitam sekitar 30 meter. Ada cahaya di bawah, dan jatuh sekitar selusin meter. Keduanya datang ke tempat di mana cahaya itu. Terowongan dan terowongan yang digali oleh orang tua itu membentuk bentuk D. Berpotongan bersama. Monumen terowongan dilarang, dan dindingnya keras seperti berlian besi. Dapat dibayangkan betapa sulitnya menggali jalan seperti itu. Di atas terowongan, malam mutiara ditatah setiap 3 kaki, dan cahaya ditempatkan oleh mutiara-mutiara ini. Chen Nan berseru, sungguh tulisan tangan yang besar, mutiara sudah sangat berharga. Saya tidak bisa memikirkannya di sini, begitu banyak mutiara digunakan sebagai penerangan biasa. Setelah selesai, ia mengedipkan matanya. Menatap mutiara-mutiara itu. Lelaki tua itu berkata, anak itu bersenang-senang, tidakkah kamu ingin mencuri makam itu? Ah, ini adalah sebuah makam.
Chen Nan merasa agak dingin di bagian belakang, dan menemukan bahwa cahaya dari mutiara itu sedikit aneh. Tentu saja, orang yang hidup di bawah tanah. Tidak, istana kerajaan Chu akan dibangun di atas kuburan. Ketika istana dibangun, siapa yang tahu apa yang ada di bawah tanah, siapa yang akan menggali 50 meter. Lelaki tua itu membimbing Chen Nan menyusuri terowongan kuno ke ujung yang lebih cerah, hanya ada, ketuk, langkah kaki di terowongan kosong itu, yang membuat makam kuno itu tampak sangat sunyi dan sunyi. Sepanjang terowongan kuno yang berkelok-kelok, keduanya datang ke aula yang terang. Meskipun aula itu di bawah tanah, menghindari erosi hujan, salju, angin dan es, itu juga diukir dengan jejak tahun dan tempat. 4 dinding aula utama adalah sepasang relief yang sangat indah, yang sebagian besar adalah dewa, setan, iblis, dan monster dalam mitologi. Mutiara yang tertanam di relief, membuat seluruh aula cerah seperti siang hari. Relief yang hidup seperti bersinar di bawah mutiara, seperti jiwa, ingin keluar dari dinding. Di tengah-tengah kuil kuno adalah platform giok putih. Platform giok jernih dan memancarkan cahaya lembut. Sekilas, itu adalah permata terbaik. Bukan Bai Yutai yang menarik perhatian Chen Nan, tetapi orang-orang di platform batu giok. Seorang pria parubaya yang tinggi dan kuat berdiri di pusat Yutai. Pria parubaya dengan rambut hitam panjang tersebar santai di pundaknya, wajah berwarna perunggu, alis panjang ke pelipis, hidung lurus, sepasang mata hitam cerah menakutkan, dan tampak mengerikan. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah momentum orang-orang setengah baya, yang dominan mendominasi, sikap dunia yang agung, membuat orang-orang parubaya terlihat seperti iblis yang memandang rendah semua makhluk hidup. Mata Chen Nan panas, dan air mata hampir bergulir. Penampilan pria parubaya itu sangat mirip dengan ayahnya. Matanya sama bijak dan tajam, dan momentumnya sama dominan. Lelaki tua itu berkata, lihat, fluktuasi aneh dilepaskan dari orang yang telah mati di hadapanku. Pendahulu ini benar-benar seorang master. Ketika Chen Nan mendengar kata, almarhum, dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia menatap orang di depannya lagi, dan akhirnya menemukan sedikit cahaya di rambutnya yang panjang, yang merupakan pegangan pedang. Kata, pedang terbang, melintas di hatinya, dan pria parubaya yang dominan terbunuh oleh pedang terbang. Mati, tuan yang tak tertandingi seperti itu benar-benar mati di bawah pedang terbang. Chen Nan tidak percaya bahwa momentum pria parubaya ini tidak lebih lemah dari ayahnya Chen Zan, dan itu pasti telah melampaui tingkat kelima. Setelah itu, ketika pertempuran tahun ini menginjakkan kaki di puncak seni bela diri, bahkan para biksu yang berlatih Dao dan Dava Mahayana sulit untuk menyerang perbatasan mereka. Dia telah mendengar ibunya mengatakan bahwa seni bela diri telah mencapai dunia sedemikian rupa sehingga tidak ada pendekar pedang yang terluka di dunia, dan akan jarang terjadi pertempuran lagi. Dia mengelilingi Yutai, dan menemukan sepotong tepung tulang di belakang Yutai, dan tidak jauh dari sana, ada tumpukan tulang yang patah. Dia tidak harus memikirkannya, dan dia tahu bahwa mereka berdua mati di bawah penguasaan pria parubaya di atas panggung. Orang tua itu berkata, buku saya diperoleh dari sini. Dilihat dari font pada buku itu, semua yang ada di sini seharusnya berusia 6 atau 7.000 tahun. Dan tubuh pendahulu ini abadi, dan masih belum. Bahkan, itu sulit dipercaya. Petik 2. Chen Nan Xinseng menghela nafas, keahlian pendahulunya adalah melalui langit, dan dia telah memadatkan tubuhnya menjadi tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Yang kuat akan selalu menjadi yang kuat, dan momentumnya masih akan sangat menekan setelah kematian. Kata lelaki tua itu, pergi dan tonton, masih ada tulisan di bawah kakinya. Oh, roh Chen Nan hidup kembali, dan dia melompat ke atas platform batu giok bersama lelaki tua itu. Pada platform batu giok kristal, hanya ada beberapa garis karakter, yang diukir dengan kekuatan jari, seperti pukulan perak kait besi, kuat, dan ada gas sedih mengalir ke arah wajah, yang membuat orang merasa mendesah tak terbatas. Setan menjadi abadi, dan langit tidak bisa ditoleransi, dan kejahatan akan dihilangkan. Dia menghela nafas, dan iblis itu memiliki adik laki-laki, yang kebetulan kembali. Tubuh yang terluka parah berjuang melawannya, dan kembali ke langit. Gua iblis, saya malu, saya memproklamirkan diri di sini. Petik 2. Ternyata begitu, sayang. Chen Nan menghela nafas dan mendesah, meskipun Yao Dao baru saja melangkah ke ranah Immortal Dao, bagaimanapun, dia sudah abadi. Pendahuluan ini Ling Yun, pendahulunya, telah memusnahkan yang abadi. Mengagumi, kagumi. Petik 2. Lelaki tua itu juga mengungkapkan beberapa emosi, ya, jika dia merindukan seseorang, aku takut akan ada wuxian lain yang kuat di dunia ini. Chen Nan menghela nafas, selama masa hidupnya, kekuatan ilahinya ada di dunia, dan dia berdiri ke bumi. Setelah kematiannya, wujudnya abadi, tetapi dia berdiri tegak. Ribuan tahun mendominasi, memadatkan tetapi tidak berserak, pahlawan yang tiada taranya, dan orang-orang yang muram. Lalu dia tiba-tiba tertawa, haha. Aku penuh percaya diri dalam seni bela diri sekarang. Seberapa kuat makhluk abadi, tetapi mereka belum dimusnahkan oleh puncak seni bela diri. Bisa dibayangkan jika orang-orang seni bela diri masuk ke negeri dongeng, hehe. Petik 2. Orang tua itu berkata, aku akan membawamu untuk melihat tanah kultivasi cara iblis. Chen Nan mengikuti lelaki tua itu melalui kuil kuno dan berjalan di sepanjang terowongan menuju sebuah gua kuno seperti dunia api penyucian. Mutiara bersinar dengan cahaya hutan, dan ada banyak putih di tanah. Melihat lebih dekat, ternyata ada ribuan tulang yang mati. Beberapa tulang putih telah benar-benar hancur.
Aliran udara sedikit bergolak, dan ada semburan bubuk. Gas yin tersebar di gua kuno. Di tengah ribuan tulang yang mati ada genangan darah kering. Keempat dinding genangan itu berwarna hitam dan merah dan mempesona, dan ada hawa dingin di udara, seolah-olah ada hantu yang mengambang di atasnya. Ini adalah lubang masa yang menyeramkan dan menakutkan. Dalam keheningan, tampaknya ada ribuan jiwa yang hidup melolong, membuat kulit kepala mati rasa dan kedinginan. Chen Nan tampak ketakutan dan berkata, disinilah penanaman jalur iblis. Benar-benar tidak manusiawi. Untuk memuaskan keegoisan diri sendiri, ia benar-benar membantai ribuan jiwa. Orang seperti itu menjadi abadi. Benar-benar tidak masuk akal. Setelah selesai berbicara, dia menatap lelaki tua itu tanpa sadar. Jika dia menebak dengan benar, apa yang disebut buku jahat di tangan lelaki tua itu pastilah hukum kejahatan yang pernah dipraktikkan setan. Ini mungkin cara setan kedua. Pria tua itu tertawa, wajahnya berkerut, dan berkata, orang-orang muda tidak perlu takut. Saya adalah seorang praktisi seni bela diri. Bagaimana saya bisa berlatih lagi? Selain itu, ini adalah cara yang berbahaya dalam kultivasi darah. Berkultivasi Taoisme tidak mudah untuk dicapai, dan keduanya pada dasarnya berbeda. Saya hanya meminjam beberapa wawasan unik dari buku jahat itu, yaitu, membutuhkan darah, dan saya pikir ternak yang disembelih oleh ruang makan kerajaan setiap hari sudah cukup. Sekarang, petik 2. Kedinginan Chen Nan sedikit berkurang, dan kemudian keduanya meninggalkan gua kuno yang menyeramkan. Setelah datang ke istana kuno, Chen Nan datang ke Yutai dan memandangi orang kuat yang tiada taranya itu dan berkata kepada lelaki tua itu, ketika aku berada di perpustakaan kuno, aku merasakan fluktuasi aneh ini 2 kali sebelum dan sesudah. Mengapa aku tidak merasakannya selama periode itu? Bagaimana dengan petik 2? Lelaki tua itu berkata, kalian berdua bertepatan dengan malam di dekat bulan purnama, dan hanya pada saat itu fluktuasi akan menjadi lebih kuat. Aku ingin ada hubungannya dengan tata letak di sini. Mungkin ada beberapa arai kuno yang mengumpulkan vitalitas langit dan bumi. Apakah ada formasi kuno di sini? Ya, saya pikir itu adalah monster tahun itu. Jika Anda berlatih di sini, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan separuh usaha. Namun, risikonya akan meningkat. Jika latihan itu terlalu lancar, dan Anda belum mengalami mental tempering yang sesuai, itu pasti akan membuat setan jantung tumbuh, mudah untuk mendapat masalah. Petik 2. Chen Nan mengangguk setuju dan berkata, keuntungan yang disebut harus hilang. Dunia ini seimbang. Orang-orang harus belajar memiliki dan tahu bagaimana menyerah. Yao Dao terlalu serakah dan brutal, dan setelah kumpulan besar langit dan bumi dikumpulkan, itu juga dibantai. Setelah begitu banyak makhluk, jika tidak maka tidak akan menyebabkan kematian. Petik 2. Orang tua itu berkata, ini adalah satu hal untuk dikatakan, satu hal yang harus dilakukan, banyak inferioritas berakar pada kedalaman jiwa manusia, dan sulit untuk mengendalikan dalam menghadapi godaan besar. Misalnya, sekarang Anda bisa mendapatkan penguasaan seorang guru yang tiada taranya, bisakah kamu tergoda? Petik 2. Chen Nan tertawa dan berkata, ini bergerak, tentu saja, tapi aku tidak punya kesempatan seperti itu. Orang tua itu berkata, bagaimana jika ada kesempatan seperti itu? Meskipun aku tergoda, pada akhirnya aku akan menyerah. Pria tua itu menatap Chen Nan tanpa berkedip, berkata, kenapa? Chen Nandao, kekuatan dari dunia luar selalu tidak semurni yang saya kembangkan. Saya khawatir itu akan membelenggu perkembangan kekuatannya sendiri. Orang tua itu menghela nafas, kamu sangat sombong, anak muda, tetapi kamu memenuhi syarat untuk menjadi sombong, aku tidak akan melakukannya lagi. Kematian selalu mengancam hidupku. Jika ada kekuatan yang begitu kuat, aku tidak akan pernah menyerah. Chen Nan tersenyum dan diam saja. Orang tua itu berkata, Anda anak muda, maukah Anda membantu saya? Biarkan saya menyingkirkan bayangan kematian. Chen Nan menunjukkan ekspresi bingung. Pipi keriput lelaki tua itu bergidik dan berkata, apakah kamu mengenal pemuda itu? Ketika kamu pertama kali masuk ke perpustakaan kuno, aku merasakan aura di tubuhmu. Ketika aku melihat dari dekat, aku menemukan bahwa kamu dilahirkan dengan akar roh. Jika saya bisa mendapatkan bantuan dari mereka yang dilahirkan dengan akar roh, saya mungkin bisa mendapatkan kekuatan yang sangat besar, sehingga saya dapat melanjutkan hidup saya selama beberapa dekade tanpa mempraktikkan buku-buku jahat. Petik 2. Lelaki tua itu menunjuk ke tuan yang dominan dan mengagumkan di peron batu giok dan berkata, apakah Anda tahu mengapa ada beberapa fluktuasi aneh di tubuhnya? Itu karena ia memiliki kekuatan besar di tubuhnya, itulah perbaikannya di bumi. Karena, jika kau bisa mengeluarkan pasukan itu. Petik 2. Setelah mendengar ini, Chen Nan merasa dingin di dalam hatinya. Dia masih bertanya-tanya barusan, bahkan jika orang tua itu membalas rasa terima kasihnya, dia tidak harus membimbingnya ke sini. Ternyata orang tua ini telah direncanakan sebelumnya. Pria senior, pikirkan tentang hal itu selama ribuan tahun. Jiwa heroik dari tuan yang tiada taraf telah lama meninggal. Bagaimana mungkin ada kekuatan kuat yang tersembunyi di tubuhnya? Saya pikir tubuh abadinya beresonansi dengan surga dan bumi, hasil dari. Lelaki tua itu berkata, saya tidak mengesampingkan kemungkinan ini, tetapi mungkin seperti yang saya duga. Bagaimana Anda bisa tahu jika Anda tidak mencobanya? Anak muda, maukah Anda membantu saya? Chen Nan Road, pelatihan saya jauh dari Anda, apa yang bisa saya bantu? Orang tua itu berkata, ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Anda memiliki akar spiritual, dan sangat mudah untuk menarik vitalitas dunia.
Jika Anda dan saya bekerja bersama, kami akan dapat menginspirasi kekuatan master-master. Chen Nan sangat enggan untuk membantu orang tua yang berpikiran dalam ini, apalagi tuan yang tiada taranya, tetapi mengingat situasinya saat ini, ia harus menyetujui permintaan orang tua itu. Orang tua itu sangat bahagia dan berkata, ruh spiritualmu lahir, dan ruh spiritualku dibudidayakan lusa, yang jauh lebih rendah darimu. Untuk sementara, kamu letakkan telapak tanganmu di belakang punggungnya dan gunakan hatinya untuk merasakan kekuatan di tubuhnya. Kalau begitu bimbing, aku akan bantu kamu di samping. Petik 2. Setelah naik ke platform batu giok, Chen Nan diam-diam berkata, tersinggung. Dia menekankan tangannya ke belakang tubuh yang tidak bisa dihancurkan, dan merasakan fluktuasi aneh dengan hatinya. Pria tua itu juga mengulurkan tangannya ke belakang tubuh abadi, menutup matanya dan merasakannya dengan hati-hati. Emosi yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan tampaknya datang dari zaman kuno dan masuk ke dalam hati Chen Nan, membuatnya langsung mengalami ribuan tahun, dan hatinya sangat hilang. Dia ketakutan, jika bukan karena tentakel yang tak terhapuskan, dia benar-benar berpikir bahwa tuan yang tak ada taranya ini akan dibangkitkan. Dia tahu bahwa emosi yang kompleks adalah perasaan ketika tuan yang tiada taraf berlama-lama, ada kehilangan, ketidakberdayaan. Chenan menenangkan pikirannya dan mengecualikan semua kesalahpahaman. Membaca www.ukansu.com dengan hati-hati merasakan fluktuasi aneh dalam tubuh. Tiba-tiba, fluktuasi aneh itu sepertinya beresonansi dengannya, dan kekuatan besar mulai melonjak dalam tubuh yang tak terhapuskan. Chen Nan terkejut, dan memang ada kekuatan besar yang tersembunyi di tubuh penguasa jenius. Dia terkejut, yang berada di luar imajinasinya, seseorang telah mati selama ribuan tahun, dan tubuhnya masih mempertahankan kemampuan dunia. Chen Nan melirik dan melihat bahwa meskipun tangan lelaki tua itu bertumpu di belakang tubuh abadi, dia tampaknya tidak sadar. Dia membuat keputusan diam-diam di dalam hatinya, dan dia tidak boleh membimbing kekuatan besar ini dari orang tua dalam. Dia merasa bahwa rencana lelaki tua itu terlalu dalam, dan itu selalu tidak jelas. Jika dia sudah sangat kuat, dia akan menyerap kekuatan ini, dan dia tidak tahu konsekuensi mengerikan apa yang akan ditimbulkannya. Setelah waktu yang lama, Chen Nan meletakkan tangannya ke bawah dan menghela nafas, kecuali untuk fluktuasi aneh, saya tidak merasakan kekuatan yang mengalir dalam tubuh yang tidak bisa dihancurkan ini. Mendengar apa yang dia katakan, pria tua itu menurunkan tangannya dan tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di wajahnya. Setelah keluar dari istana kuno, di terowongan kuno yang kosong, Chen Nan sangat khawatir, dia takut orang tua yang berpikiran dalam ini akan membunuhnya di sini. Dia tidak bernafas sampai lubang di perpustakaan kuno itu dibor. Pria tua itu mendorong rak buku kembali ke posisi semula, tersenyum pada Chen Nan, dan berkata, hei. Jangan takut, anak muda, aku tidak akan melakukan apapun terhadapmu. Kau adalah pahlawan muda Chu, bagaimana aku bisa menghancurkan Chu? Bagaimana dengan penguasa masa depan negara? Orang tua itu menepuk pundaknya dan berkata, kerja keras. Orang tua saya masih bisa hidup selama 2 atau 30 tahun tergantung pada buku jahat. Selama periode ini, saya masih bisa mengarahkan Anda ke 1 atau 2. Chen Nan muran menganggukkan kepalanya, dan tidak merasakan keringat dingin yang dingin sampai dia kembali ke Kishi Mansion.